Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 709. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memasuki lantai 6 yang ada di sampingnya, tetapi Qingchen memiliki dua yang terlalu berlebihan. Saat ini Li Wanshui bahkan lebih terpukul. Bagaimana mungkin kedua pelacur itu sepertinya mereka ternyata juga arogansi tingkat kerajaan. Saat ini Ao Qingling dan Qin Tinting setelah mencapai lantai 6, mereka tidak bisa memasuki lantai 7 dan akhirnya mereka segera keluar dari menara kuno. Melihat keduanya turun dari menara, banyak orang segera mendidih. Seluruh alun-alun berisik. Semua orang memandang Ao Qingling dan Qin Tinting dengan kaget. Ini sudah menjadi tempat terbaik di antara semua penilaian yang hadir. Di langit, ahli surgawi Cuye juga nampak senang. Jenius tingkat kaisar selama mereka dilatih di dalam Tianjuo. Mereka mungkin akan dapat memasuki tingkat ranah suci surgawi atau bahkan tingkat guru suci. Semakin banyak jenius yang dia temukan di Yunzhou. Secara alami semakin banyak wajah di saat dia kembali. Hahaha, bagus, kata Cuye. Dia nampak tersenyum. Namun saat ini Master Yun Dongguang nampak memiliki wajah yang pucat. Papillon Candi kecil sebenarnya memiliki dua arogansi kekaisaran yang hebat. Ini cukup merepotkan. Jika dia ingin membantai Papillon Candi, sulit untuk menjamin bahwa Tianjuo pasti akan ikut campur. Luar biasa, saya tidak bisa berpikir bahwa dua wanita di sekitar Qingchen juga merupakan arogansi tingkat kerajaan. Itu luar biasa, kata Tuan Gedung Wangu Tianxin Jengren. Nampak dia berdiri karena kaget. Tetapi dia langsung tertawa, namun kemudian dia menyembunyikan kegembiraannya. Dia optimis tentang Qingchen, tetapi dia tidak menyangka Papillon Candi begitu luar biasa. Dua kaisar besar muncul dalam satu gerakan, dan dia bahkan diharapkan untuk merebut dua seniman bela diri terbaik hari ini. Dia nampak terkejut dan sangat senang. Lagi pula dia selalu menganjurkan hubungan yang baik dengan Qingchen, dan dia hanya melakukan dengan santai, dan dia tidak berharap akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Chen Xiao. Di bawah tatapan bersemangat semua orang, Ao Qingling dan Qin Tinting langsung mendatangi Qingchen dengan sedikit kecemasan di wajah mereka. Chen Xiao, maaf, kami sebenarnya ingin menerobos menara lantai ke-7, tetapi kesulitannya terlalu besar, jadi kami tidak berhasil. Keduanya nampak menundukkan kepala seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Mendengar ini, seseorang di dekatnya tiba-tiba hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apa yang kamu inginkan? Anda telah mencapai menara ke-6, menyalakan lampu menara ke-6, dan tampaknya ujian gagal. Lulus ujian, bagaimana Anda membiarkan orang lain hidup? Seseorang itu nampak mengutuk. Bagaimana itu bisa dianggap gagal? Tidak apa-apa, performa kalian berdua cukup bagus, meskipun kalian tidak berhasil mencapai lantai 7. Tetapi itu sedikit tidak terduga. Tetapi Anda berdua tidak perlu khawatir tentang itu. Teruslah bekerja keras di masa depan, kata Qingchen seraya tersenyum dan menghibur. Namun mendengar itu, beberapa prajurit di samping tidak bisa menahannya sama sekali. Dia ingin jatuh ke tanah tanpa wajah untuk melihat orang. Tuan Yun Mengje akan dinilai. Hei, saya tidak tahu bagaimana nilai Tuan Yun Mengje dan apakah dia bisa mendapatkan kembali posisi nomor 1. Hei, itu pasti. Sama sekali tidak ada masalah untuk menerangi 6 menara. Tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa melampaui dua jenius dari Papillon Candi. Itu pasti tidak masalah. Melihat Yun Mengje mendekat, alun-alun mendidih kembali. Yun Mengje benar-benar terlalu terkenal. Sejak kelahiran Yun Mengje, tidak ada seorang pun di Yunzhou yang berani menyebutnya sombong. Karena ini adalah arogan pertama yang diakui oleh banyak ahli teratas yang tak terhitung jumlahnya di Yunzhou.
Ada desas-desus bahwa Yun Mengje akan menjadi sosok paling cemerlang dalam sejarah Yunzhou. Memimpin Yunzhou menjadi salah satu ibu kota negara bagian terkuat di prefektur Manshen Guanghan. Apalagi kekuatan Yun Mengje tidak hanya terwujud dalam bakat seni bela diri, tetapi juga dalam bakat seni pemurnian senjata. Dikabarkan bahwa Yun Mengje Zhaoji tidak hanya akan berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri, tetapi dia juga akan berpartisipasi dalam penilaian pemeriksaan penyulingan senjata. Seni bela diri dan kultivasi ganda tak tertandingi di dunia. Setiap gerakannya bisa menimbulkan sensasi di Yunzhou. Yun Mengje melangkah keluar dan semua yang kuat di sepanjang jalan mau tidak mau bubar. Tidak mampu menahan auranya. Aku benar-benar jenius di Yunzhou. Yun Mengje nampak bangga. Dia menoleh dan melirik Qin Chen dengan bangga. Dia bangga dan percaya diri di dalam hatinya. Tetapi sesaat berikutnya Yun Mengje hampir terhuyung-huyung dan hampir berdiri dengan goyah. Karena 3 orang Qin Chen semuanya membelakangi pagoda suci kuno dan bahkan tidak memandangnya sama sekali. Nah, aku akan membuatmu menyesal ketika aku berjalan keluar dari menara suci kuno. Anda akan tahu apa itu yang mempesona. Aku ingin kamu berlutut di kakiku dan menyerah kepadaku, melayaniku sebagai budak, kata Yun Mengje dengan mata yang dingin. Dia kemudian berbalik dan berjalan dengan bangga ke menara suci kuno lalu menghilang. Pada saat ini Qin Chen tidak berniat memperhatikan Yun Mengje, juga terlalu malas untuk mengetahui apa yang dipikirkan Yun Mengje. Tatapan Qin Chen sepenuhnya tertuju kepada Ao Qingling dan Qin Tinting. Luar biasa, kalian berdua memiliki perubahan temperamen. Qin Chen terkejut setelah keluar dari menara suci kuno. Ao Qingling dan Qin Tinting tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasi mereka. Tetapi temperamen mereka menjadi sangat berbeda. Ini adalah temperamen yang terpancar dari dalam keluar, seolah-olah telah dibaptis. Sepertinya telah terjadi transformasi yang luar biasa. Apakah penilaian menara suci kuno ini begitu ajaib? Pada saat ini Qin Chen memiliki detak jantung berdebar. Awalnya dia tidak tertarik kepada penilaian seni bela diri Tianjuo ini, tetapi sekarang dia memiliki minat. Menara suci kuno ini menarik. Dia berbalik dan melihat menara suci kuno, matanya berkedip, cukup gelisah. Chen Shao, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam penilaian? Ao Qingling dan Qin Tinting menjadi bersemangat. Jika Chen Shao memasuki menara suci kuno, Chen Shao akan dapat dengan mudah memecahkan rekor mereka. Aku punya ide ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi aku tidak mendaftar, dan aku tidak tahu apakah itu layak. Jadi, mari kita coba. Dengan pikiran, Qin Chen tidak takut. Qin Chen melompat langsung, dan kemudian mendatangi master setengah langkah suci surgawi dari Tianjuo itu. Berhenti, apa maksudmu dengan ini? Cepat pergi. Setengah langkah suci surgawi itu memiliki mata memadat. Dia langsung menghentikan Qin Chen. Dan aura suci yang menakutkan melonjak dari tubuhnya dan langsung menghentikan sosok Qin Chen. Hah? Apa yang anak ini lakukan? Mengapa dia pergi ke petugas Tianjuo? Apakah itu untuk berpartisipasi dalam penilaian? Oh, itu Qin Chen. Sepertinya dia adalah pemilik Papillon Candi. Saat berbicara dengan Yun Mengje sebelumnya, dia menjelaskan bahwa dia tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Lalu apa yang akan dia lakukan sekarang? Melihat tindakan Qin Chen secara alami itu segera menarik perhatian para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Dan mereka mulai mendiskusikan dalam sekejap. Bukan hanya karena Ao Qingling dan Qin Tinting, tetapi juga karena Qin Chen adalah satu-satunya prajurit yang berani terbang ke angkasa. Tuanku, saya ingin berpartisipasi dalam ujian menara suci kuno, kata Qin Chen. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen memberi hormat kepada petugas Tianjuo itu. Berpartisipasi dalam penilaian? Masuk saja ke menara suci kuno. Mengapa datang ke sini? Cepat keluar, ini bukan tempat bagi Anda untuk datang, kata setengah langkah suci surgawi petugas Tianjuo itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dingin. Selanjutnya Qin Chen mengeluarkan sebuah token pendaftaran dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, saya juga ingin langsung memasuki penilaian. Tetapi saya hanya mendaftar untuk penilaian pemurnian senjata, bukan untuk penilaian seni bela diri. Jadi saya tidak bisa masuk, karena untuk memasuki menara suci kuno ini diperlukan token penilaian.
kata Qingchen. Qingchen tidak mendaftar, jadi tentu saja dia tidak memenuhi syarat. Begitu komentar ini keluar, ada keributan di lapangan. Sial, anak ini benar-benar mendaftar untuk penilaian Tianjuo sebagai penyuling senjata. Apakah dia seorang penyuling? Yang paling membuat semua orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Qingchen tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Tetapi sebenarnya dia ingin memasuki menara suci kuno. Bukankah ini lelucon? Apa pendapat anak ini tentang penilaian Tianjuo? Benar saja, wajah petugas Tianjuo itu tenggelam. Dan niat membunuh yang besar tiba-tiba muncul darinya. Nah, jika kamu ingin memasuki menara suci kuno, kamu harus mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Anda tidak mendaftar, tetapi Anda ingin memasuki menara suci kuno. Menurut Anda, apa penilaian seni bela diri tempat saya bekerja? Menurut Anda, apa itu menara suci kuno? Setengah langkah suci surgawi petugas Tianjuo itu nampak memiliki hawa yang dingin, dan matanya sangat dingin. Nah, karena kamu mendaftar untuk penilaian penyuling, cepat mundur. Jika tidak, aku akan membunuhmu terlepas dari apa statusmu. Boom! Aura menakutkan dari petugas Tianjuo itu keluar, langsung membombardir tubuh Qingchen sekaligus. Ini adalah aura setengah langkah suci surgawi. Master suci surgawi setengah langkah yang bekerja di Tianjuo itu nampak sangat marah. Meskipun dia tidak akan membunuh Qingchen, tetapi dia ingin memberi pelajaran. Namun sesaat berikutnya tatapannya memadat, karena setelah auranya membombardir tubuh Qingchen, rasanya sepertinya dia telah terjun ke lautan tak berujung. Seperti batu yang tenggelam ke laut, tak ada gerakan sedikit pun. Apa? Master setengah langkah suci surgawi itu terkejut dan menatap Qingchen dengan tak percaya. Dengan gelombang mengamuk muncul di hatinya. Mustahil, gumam penjaga Tianjuo itu. Saat ini Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mencobanya, tetapi karena petugas Tianjuo itu tidak setuju, Qingchen secara alami tidak akan masuk. Lagi pula Tianjuo juga memiliki aturan. Jika itu masalahnya, aku akan pergi sekarang, kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba suara yang agung datang dari langit. Tuan, setengah langkah suci surgawi itu langsung memberi hormat. Anak muda, apakah kamu ingin memasuki ujian menara suci kuno? Di atas langit, suara agung datang. Itu Tuan Tianju Tianxing yang dievaluasi oleh Direktur Tianxing. Orang dewasa yang bekerja di surga benar-benar berbicara dengan anak itu. Sial, keberuntungan macam apa ini? Di bawah, tak terhitung jumlahnya orang nampak tercengang. Semuanya tercengang. Pria besar yang bekerja di surga, statusnya mulia. Dia telah berdiri dengan bangga di langit sejak awal penilaian hingga saat ini. Namun tanpa diduga, dia akan berbicara dengan Qingchen sekarang. Jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan cemburu? Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Tuan Tianxin yang bekerja hari ini menyukai Qingchen itu pasti karena Okimin dan Qin Tinting. Saya benar-benar ingin memasuki pengalaman menara suci kuno, kata Qingchen. Oh, apakah Anda tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri? Mengapa Anda ingin memasuki menara suci kuno? Mungkinkah Anda berubah pikiran dan ingin memasuki divisi seni bela diri saya? Suara agung itu berkata sambil tersenyum. Yang diketahui suara agung itu berasal dari orang yang bernama Tuan Tianju. Tidak begitu, Qingchen kemudian menjelaskan. Saya ingin memasuki penilaian menara suci kuno. Saya baru saja melihat keajaiban dari menara suci kuno. Saya ingin tahu tentang itu. Tetapi saya tidak ingin bergabung dengan divisi seni bela diri, karena junior telah berpartisipasi dalam penilaian penyuling. Jadi mohon maafkan saya senior, kata Qingchen. Kamu lancang. Bisakah kamu memasuki menara suci kuno itu semaumu? Kata petugas Tianjuo setengah langkah suci surgawi itu. Nampak dia sangat marah. Dan kemudian dia berkata dengan marah, Tuan, izinkan saya mengambil tindakan dan menghajar anak ini. Boom. Niat membunuh melonjak dari sekujur tubuhnya, dan niat membunuh itu langsung menutupi Qingchen. Oke, Gu Paixing, berhenti. Suara agung itu langsung turun dari langit. Tuan Tianju itu langsung menghalangi Master setengah langkah suci surgawi. Dan diketahui Master setengah langkah suci surgawi petugas Tianju itu bernama Gu Paixing. Menarik, sangat menarik.
apapun yang terjadi karena kamu ingin memasuki menara suci kuno, maka lelaki tua ini akan memberimu kesempatan. Kata Tuan Tianju, segera di atas langit sebuah token jatuh. Tapi ini ada persyaratannya. Alasan mengapa lelaki tua ini memberimu token adalah untuk melihat bahwa kamu akan berpartisipasi dalam master pemurnian selanjutnya. Jika Anda dapat lulus ujian dalam penilaian divisi pemurnian, itu akan dianggap Anda tidak melanggar aturan. Namun, jika Anda gagal dalam penilaian pemurnian, maka suara agung itu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi intinya, Tuan Tianju memberi Qin Chen dua pilihan. Pilihan pertama adalah menerima token dan memasuki menara suci kuno. Tetapi jika Qin Chen gagal dalam penilaian pemurnian senjata, maka Qin Chen akan dibunuh di tempat. Pilihan kedua, jika Qin Chen menyerah memasuki menara suci kuno dan mundur saat ini, maka Tuan Tianju menganggap tidak ada yang terjadi dan dia akan melupakan masalah ini. Mana yang akan Anda pilih? Kata suara agung itu. Melihat itu, di bawah semua orang nampak menarik napas dalam-dalam. Ini terlalu kejam. Jika Anda menerima token, Anda dapat memasuki menara suci kuno. Tetapi Anda harus lulus ujian dari penilaian pemurnian Tianjuo. Namun jika Anda gagal, Anda akan mati. Ini sama sekali tidak memberi orang cara untuk bertahan hidup. Apalagi semua orang tahu bahwa di dalam penilaian pemurnian Tianjuo itu sangatlah sulit. Itu jauh lebih sulit daripada penilaian seni bela diri. Oleh karena itu, ahli suci surgawi di langit yang memiliki suara agung itu memberi Qin Chen dua pilihan. Tetapi pada kenyataannya dia ingin Qin Chen mundur dan langsung pergi. Saat ini Qin Chen melihat token yang mengambang di depannya, tetapi dia sedikit tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya, langsung mengambil token itu dan berkata sambil terkekeh, "Saya memilih untuk memasuki menara suci kuno," kata Qin Chen. Kemudian sosok Qin Chen langsung jatuh di depan menara suci kuno. Apa bocah ini benar-benar menerima token itu? Dia sedang mencari kematian. Di bawah di alun-alun, semua orang nampak tercengang, tidak percaya bahwa Qin Chen telah memilih untuk memasuki menara suci kuno. Tuan Tianju Tiansheng, betapa hebatnya statusnya. Janji yang dia buat di depan mata semua orang pasti akan dilaksanakan. Selama Qin Chen gagal melewati penilaian pemurnian senjata, dia pasti akan membunuh Qin Chen di tempat. Terlalu gila. Banyak orang nampak berdiskusi. Chen Shao, Ao Qinlin dan Qin Tinting keduanya juga mengepalkan tangan. Namun saat ini Qin Chen tidak peduli tentang hal-hal itu. Apakah dia akan gagal dalam penilaian pemurnian senjata? Itu lelucon. Qin Chen kemudian memegang token. Qin Chen melangkah langsung ke dalam menara suci kuno. Saat ini hanya ada sedikit orang yang belum berpartisipasi dalam penilaian, dan Qin Chen hampir merupakan kelompok pemain terakhir. Mereka yang tidak lulus penilaian langsung dikeluarkan dari pinggiran alun-alun. Namun mereka yang telah lulus penilaian, mereka berdiri di tengah alun-alun, yang jumlahnya tidak lebih dari 200. Dibandingkan dengan jumlah yang datang untuk mendaftar, jumlah ini sangat sedikit. Namun saat ini Qin Chen dan Yun Mengje adalah dua yang paling mengkhawatirkan. Sisanya, Yun Mengje telah memasuki menara suci kuno sebelumnya, dan sekarang nampaknya dia telah memasuki menara lantai 5. Jadi berapa banyak menara yang bisa dibobol oleh Qin Chen? 5 menara atau 6 menara? Saat ini Qin Chen telah berjalan ke menara dan orang-orang di sekitarnya segera menghilang, dan semua kebisingan tidak terdengar lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.